Bocil ini datang ke pesta ulang tahun temennya, tapi temennya itu cuma ngambil hadiah dan langsung pergi lagi. Dia nggak mempersilahkan bocil itu buat masuk ke dalam. Jadi ternyata di sekolah temen-temennya nggak ada yang mau berteman sama dia karena bocil ini pendiam dan suka menyendiri. Pas salah satu temennya ulang tahun, dia diundang buat datang, tapi di sana bocil ini malah digangguin, bahkan setengah dari rambutnya udah dipotong. Dia nangis minta dijemput kakaknya. Sampai di rumah, kakaknya ini sedih banget denger cerita adiknya. Dia janji mau bantuin adiknya itu. Besoknya pas bocil ini berangkat sekolah, kakaknya nganterin dan ikut masuk ke dalam kelas. Tiba-tiba ada bocil yang ledek adiknya. Dia bilang potongan rambutnya kelihatan bagus. Dengan itu kakaknya ini jadi tahu kalau bocil itu pasti yang udah gangguin adiknya. Dengan perasaan marah, kakaknya ini nyamperin bocil itu dan ngelempar sebuah barang sampai mental keluar jendela. Terus dia narik mejanya dan bocil pengganggu ini mulai kelihatan ketakutan. Ngeliat itu bocil ini senyum. Dia berharap temennya nggak akan berani ganggu dia lagi. Sini Mio. Kak, itu kuburan gak boleh diinjak. Punya kaki buat apa nggak nginjak? Terserah deh. Bangunlah. Berhenti. Ini di mana? Kuburan. Kok aku bisa ada di sini sih? Karena kau telah menginjak-injak rumahku. Tidak. Tolong, hantu Pokyo. Nai, sini Nai, duduk sama aku sini. Oke. Loh, ini bangku aku. Ngapain kamu duduk sini? Pergi nggak? Lah, siapa yang awal lah? Emangnya ini bangku punya bapak lo yang bikin ah? Enggak kan? Ya udah sana, masih banyak kok bangku lain. Apa sih aneh? Tugasnya dikumpul sama Kanaya aja ya. Nanti Kanaya kumpul ke ibu ya. Oke Bu, siap. Loh, ini bukunya kurang 3. Kalian nggak kumpul Yang tugas? bener mainnya Ogep. Gigi lu nggak bener. Ih, buruan bikin nanti ibu. Berisik, kalah kan? Ganggu banget sih lo. Buset, dasar cewek sialan lo. Kenapa sih lo ganggu-ganggu kita? Aku cuma lakuin apa yang disuruh sama guru. Karena kalian nggak bikin tugas. Hei, ada apa ini? Dia tuh bu, cewek aneh. Dari tadi ganggu-ganggu saya. Oke, ibu bakal kasih kalian hukuman. Evan dan Kanaya, kalian besok harus berangkat sekolah bareng. Hah? Bu, saya nggak. Pak, ke rumah teman saya dulu ya. Siap tuan. Klakson pak, klakson. Ini anak mana sih belum bangun dari tadi? Ya, sabar, napa dah. Nak, kalian berdua kenapa nggak makan coba? Males aku makan kalau ada nih anak. Lah, lu pikir gue juga suka gitu kalau ada lo? Ya enggak lah. Devaro. Devan, kamu mau kemana? Bingung tahu aku sama mereka berdua. Mereka tuh padahal anak kembar loh. Tapi kenapa coba selalu bertengkar kayak gitu? Hah, aku juga bingung. Gimana ya solusinya? Hah, aku ada ide. Gimana kalau kita adopsi anak perempuan aja? Hah? Kalian tuh kenapa sih paksa aku buat kesini? Mana ada dia lagi? Lo pikir gue suka gitu? Udah, diam kalian. Jadi gini anak-anak, mama sama papa mau adopsi anak perempuan. Apa? Jadi ibu pilih anak yang mana? Sepertinya saya sudah tahu anak mana yang bakal saya adopsi. Dari kecil anak ini selalu nemenin ibunya ke ATM untuk ngambil uang yang ayahnya kirim. Sementara si ayah sibuk kerja nyari uang untuk anak dan istrinya ini. Karena ibunya selalu bilang itu uang dari ayahnya, anak ini jadi ngira si ayah ada di balik mesin ATM itu. Dia juga sedih melihat teman-temannya yang bisa main sama ayah mereka. Dia jadi berhayal si ayah pulang, tapi di bayangannya wujud si ayah yang mesin ATM ini. Mereka main ayunan bareng, main sepeda. Dia ngegambar keluarganya dan si ayah ATM juga nemenin dia terus sampai tertidur. Tapi pas kebangun ya itu semua cuma mimpi. Anak ini sedih, dia langsung pergi ke tempat mesin ATM. Dia kangen dan berharap ayahnya cepat pulang. Sementara di tempat lain, si ayah yang sibuk kerja lagi mau ngirim uang untuk anak dan istrinya. Tapi dia juga kepikiran, dia rindu sama keluarganya. Sampai akhirnya si ayah mutusin pulang nih guys. Anak itu jadi bisa ngerasain deh kumpul bareng ibu dan ayahnya beneran, yang ternyata bukan mesin ATM. Aduh, lucu banget anak papa. Ngomong-ngomong, Mio sayang papa nggak? Mio sayang. Wah, makasih ya. Iya. Kalau sama mama sayang nggak? Mio sayang. Mio lebih sayang papa atau mama? Mio lebih sayang mama. Yeay, anak pintar. Yeay, Mio anak pintar. Mio, coba lihat kemari. Papa punya banyak duit. Mio pilih papa atau mama? Kok bingung? Nanti duitnya bisa beli es krim, boneka, kue. Mio tetap pilih mama.
kasih sayang. Iya, Hah? Anakku nggak mata duitan. Mio, lihat ini, ada kue lapis kesukaanmu. Mio mau kue lapis. Ini papa kasih, tapi pilih papa dulu. Mio tetap pilih mama. Iya. Ya ampun, Taiga, kamu jangan cemburu dong. Anak kita wajarlah pilih aku. Aku juga pilih kamu. Bocil ini dipaksa ayahnya harus makan banyak banget, tapi sebenarnya itu karena dia mau dibuang. Jadi si ayah punya 5 anak. Nah, anaknya yang cewek ini punya masalah penglihatan. Abis makan banyak, dia ditarik pergi dan ditinggal sendirian di gua. Karena ekonomi mereka sulit, bocil ini dianggap paling beban, makanya disingkirin. Kakak cowoknya nggak tega, tapi nggak mungkin juga ngebawa pulang adiknya. Jadi bocil cewek itu disuruh ikut sama bis yang mau ke kota. Siapa tahu nasibnya bakal lebih baik di sana. Awalnya bocil itu kesulitan guys, susah cari makan, diusir, penglihatannya juga nggak jelas. Bentar, aku kan tiap hari bikin video buat kalian, tapi ternyata banyak banget kalian yang nonton doang nih gak subscribe. Bantu pencet subscribe-nya yuk biar aku semangat ngonten, makasih. Sampai dia ketemu sama wanita baik hati yang akhirnya ngerawat dia. Setelah dewasa, dia keinget dan pengen kan nengok keluarganya di desa. Dia ketemu lagi sama saudara-saudaranya. Awalnya si ayah malu guys ketemu sama anaknya itu lagi. Dia ngerasa bersalah banget. Tapi ternyata cewek ini bisa berbesar hati maafin semua kesalahan ayahnya. Hebat banget ya. Cewek ini sebenarnya vampir, tapi supaya nggak ketahuan, dia selalu makan bawang pakai kalung salib supaya orang-orang ngiranya dia manusia. Karena mitosnya vampir takut sama bawang kan. Nah, tapi cewek ini vampir modern, dia nggak apa-apa makan bawang. Yang penting dia minum darahnya cukup, selalu dimasukin ke kemasan jus tomat nih biar nggak ada yang tahu. Sampai suatu hari pas lagi di bis, kotak minumannya jatuh. Pas mau dipungut keinjek orang, ketahuan isinya darah. Satu bis panik, tapi ternyata di situ ada vampir lain guys. Dan orang-orang pada kabur takut sama pria vampir itu. Tapi nggak ada yang sadar cewek ini juga vampir. Di sekolah temennya heboh ngeliat video viral di bis ada vampir kan. Mereka malah kasihan, dikiranya cewek ini pasti takut, padahal dia juga vampir. Masalahnya cewek ini butuh minum darah kan. Dia udah pusing, bahkan hampir mau ngisep darah temennya. Untung dia segera sadar dan ada temen cowoknya nih yang ngebawa ke UKS. Dia juga dibawain jus tomat yang aslinya darah. Si cowok vampir juga. Ternyata di sekolah itu banyak vampirnya. Di sekolah kalian ada nggak? Raka, seorang anak pengusaha kaya raya, terbiasa mendapat segalanya. Di usianya yang 14 tahun, kesombongan telah melekat pada dirinya. Suatu sore, Raka menendang kotak sumbangan anak jalanan. Pergi, kau mengotori jalanan, dasar gembel. Ayahnya yang menyaksikan dari kejauhan pun marah. Keesokan harinya, ayahnya meminta Raka memakai pakaian gembel dan berdiri di perempatan jalan selama 2 jam sebagai pengemis. Jika menolak, aku tidak akan memberikanmu uang jajan. Mau tidak mau, Raka mengemis di pinggir jalan. Tak satu pun orang menaruh uang. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari menghampirinya. Anak yang kemarin ia bentak. Raka menunduk malu. Namun anak itu tersenyum dan meletakkan selembar uang lusuh ke gelasnya. Semangat kak. Air mata Raka jatuh. Ia merasakan perih yang tak pernah ia bayangkan, bukan karena lapar, tapi karena kehilangan martabat. Setelah lewat 2 jam ayahnya datang menghampiri. Aku dulu sepertimu nak, jangan pernah bersikap sombong. Raka mengangguk, kini ia memahami bahwa kemanusiaan tak bisa dibeli dengan uang. Awas, ada tangga jatuh. Ayah cepat tolongin, jangan sibuk masak dong. Iya, nanti udah nanggung nih. Aduh, keburu adiknya ketimpa tangga loh. Tenang aja, kalau banyak yang like, adik gak mungkin ketimpa tangga. Aduh, kalau gitu aku like deh. Cepat dong ayah, jangan lama-lama. Iya, ini udah selesai kok. Ayah kesana deh. Tenang adik, ayah di sini. Iya, yup. Tuh kan selamat. Bocil ini lagi tidur, dia nggak sadar kalau kamarnya kebakaran. Jadi bapak ini sengaja mau bikin anaknya tidur lelap, soalnya dia pengen pergi selingkuh. Makanya dia nyalain lilin aromaterapi yang bikin anaknya jadi ngantuk kan. Pas tidur anaknya nyenggol boneka dan ngenain lilin aromaterapinya. Bonekanya kebakar, bahkan apinya langsung nyebar ke seluruh ruangan. Bocil ini baru kebangun pas apinya udah terlalu besar, dia nggak bisa keluar. Sementara si ayah di mall malah asik milihin hadiah buat selingkuhannya. Nah, ibunya bocil itu baru pulang kan. Dia kaget banget ngeliat api, tapi langsung nekat aja mau nyelamatin anaknya. Mereka berhasil keluar, tapi sedihnya terlambat guys. Bocil ini udah nggak bernafas. Pas banget kebetulan si ayah ngeliat berita di TV. Dia baru tahu kalau anaknya jadi korban kebakaran gara-gara lilin yang dia nyalain. Dia nyesel, tapi ya semuanya udah terlambat. Nama kamu siapa? Yuta. Kalau nama panjangnya? Yuta Aida. Pinter. Nama kamu siapa? Mitsuhiko. Kalau nama panjangnya? Mitsuhiko Nanase. Pinter. Kalau nama kamu siapa? Botak. Kalau nama panjangnya? Botak.